Baik, melihat barang bukti yang ada, banyak sekali kemudian yang meragukan bahwa Peggy adalah pelaku sesungguhnya. Dan rencananya juga kuasa hukum Peggy ini kemudian mengajukan pra-peradilan, Pak Ahyar. Nah, kita berandai-andai, andai kemudian jika pra-peradilan ini dikabulkan, begitu Peggy yang menang. Bagaimana dampaknya terhadap kasus ini? Tapi nanti Pak Ahyar, kita akan bahas setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau rekan-rekan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya, ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengungkap ini. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang tadi dikatakan juga oleh Pak Ayal Salmi, ini kemudian belum tertutup, masih membuka ruang. Jika ada kemudian saksi yang ada kemudian barang-barang bukti yang baru yang bisa menguatkan ke arah 2 pelaku DPO lainnya, sehingga kemudian bukan lagi fiktif. Mungkin rasanya ini harus disampaikan juga oleh Polda Jabar untuk kembali membuka ruang, sehingga bukan dari pihak Mabes saja. Mungkin begitu Pak Yusuf, tapi tadi kita kembali dalam perbincangan sebelum jeda atau diskusi yang sudah sempat saya sampaikan, Pak Ahyar, jika memang kita berandai-andai pra-peradilan ada. Nah, bagaimana kemudian jika yang menang dikabulkan adalah Peggy? Apa pengaruhnya, dampaknya terhadap penyelesaian kasus ini? Intinya pra-peradilan itu adalah proses formalitas. Kecuali mengenai masalah alat bukti, inilah yang baru satu kita katakan tanda kutip jurisprudensi dalam kasus Pak Budi Gunawan ya. Dahulu kan ada alat bukti nggak cukup, mereka dijadikan TSK oleh KPK kalau nggak salah, nggak cukup alat bukti, kemudian di situ nggak dilanjutkan kasus. Baru satu sepengetahuan saya. Nah, apakah di dalam pra-peradilan nanti yang dipersoalkan adalah proses penangkapan, proses penahanan, pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan itu, atau dia akan masuk nanti, misalnya penangkapannya, atau dia akan masuk ke alat bukti. Alat bukti juga dalam peraturan Mahkamah Agung itu dia juga itu adalah formalitas saja dilihat nanti, tidak mendalami kebenarannya benar. Ada nggak 2? Minimal kan harus ada 2 alat bukti. Saksinya yang ada nggak saksi, kemudian apakah surat, atau ada keterangan ahli, atau apalagi yang lain pengakuan yang bersangkutan. Itu yang akan diuji nanti. Kita lihat sejauh mana nanti alasan pra-peradilan yang akan dikemukakan konon akan disampaikan oleh pengacaranya Peggy, dan kita lihat juga bagaimana nanti putusan pengadilan. Kalaupun dihentikan karena tidak cukup alat bukti, bukan berarti ini enggak. Kalau ketemu alat bukti lagi nanti bisa dilanjutkan lagi sepanjang belum kadaluarsa. Liwatnya
masa tuntutan menuntut ini adalah 18 tahun yang diatur dalam pasal 78 KUHP kita. Terhadap ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, liwat untuk menuntutnya dihitung setelah besok hari kejadian itu 18 tahun, Putri. Jadi 18 tahun ini kan baru berapa ya? Baru 8 tahun. 8 tahun, jadi masih ada 10 tahun lagi masih mungkin. Kalau ada alat bukti yang baru, tetap perkara ini bisa diangkat. Walaupun orangnya sekarang katakan nggak kena karena ada pra-peradilan, ternyata ditemukan bukti lagi, nanti bisa juga diajukan di situ. Baik, sebelum kadaluarsa. Sebelum kadaluarsa. Masalah ada bukti baru tadi juga dikatakan oleh Pak Sandi, ini masih terbuka kok. Hal-hal ini kemudian bagaimana sebenarnya Pak Yusuf? Jadi di pihak Polda Jabar mengatakan sudah fiktif, tapi kemudian Mabes Polri mengatakan seperti itu. Ya kami sendiri kan tanggal 28 Mei itu memang bersaran seperti itu. Cukup lama kami mendalami. Pernyataan dari pihak Polda sendiri memang sudah merespon ya nama itu tidak akan dihapus. Itu sudah ada. Karena kami menggali dan mendalami, bahkan saya sampaikan pengandaian upaya-upaya hukum yang akan dilakukan yang itu bisa berdampak pada alat bukti. Tentu tidak bisa saya sampaikan karena nanti ini bisa melemahkan penyidikan. Posisi kami sendiri kan harus memperkuat proses penyidikan itu. Saya sampaikan itu. Apabila ada upaya hukum begini, ini punya dampak. Oleh karena itu harus digali lagi, dicari petunjuk untuk menjelaskan identitas siapa Andi, siapa Dani, atau ada orang lain lagi yang bukan Dani atau Andi yang disebutkan oleh para terpidana dalam kesaksiannya itu. Sesungguhnya bukan Dani, tapi memang ada pelaku lain. Nah, itu kita gali. Tentu juga didukung oleh scientific crime investigation dengan menyisir kembali barang bukti yang masih ada yang karena perintah pengadilan itu harus dikembalikan ke Polri, itu kita sarankan. Nah, termasuk yang paling utama itu tentu mungkin logika hukumnya sudah pasti bagaimana ketika nama itu dihilangkan, tidak ada dakwaan itu sudah menyebut, tentu ketika direkonstruksi perbuatan yang sebelumnya itu ada 11 orang. Menjadi 9 orang. Betul. Perbuatan pidana yang 2 orang yang diduga, yang dituduhkan kepada 2 orang lagi itu menjadi tidak ada. Itu nanti akan kelihatan di rekonstruksi. Maka tolong itu dikaji. Untuk itulah kami bersaran minta pendapat ahli, terutama pendapat ahli hukum pidana. Baik. Nah, ini juga sudah mendapatkan sorotan dari masyarakat, termasuk ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan jangan ditutup-tutupi. Ini kemudian seakan meyakinkan pendapat masyarakat, wah jadi selama ini ada yang tutup-tutupi nih. Mungkin pada faktor orang kuat juga yang terlibat dalam kasus ini. Ini yang menjadi keyakinan dari masyarakat, Pak Yusuf. Sejauh ini kami belum mendapatkan satu petunjuk untuk apakah ada orang kuat di sana. Kami kan hanya meminta bagaimana penanganan yang lalu. Siapa saja yang sudah di BAP itu kami rinci. Mengapa Linda tidak di BAP? Alasannya pada waktu itu tidak tersebutkan para terpidana ini. Nah sekarang tapi kan sudah diperiksa, itu kita tanya juga. Siapa-siapa yang dijelaskan di dalam peristiwa itu yang belum di BAP itu kita sarankan kembali. Termasuk kami bersaran untuk dilakukan pemeriksaan lie detector untuk menguji. Walaupun tingkat akurasinya masih saja diragukan, tapi kan untuk menguji